akan menjelaskan sedikitnya tentang Provinsi Bali. Bali ialah salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang termasuk kepada Kepulauan Sunda kecil sepanjang 253 km dan selebar 112 km. Provinsi Bali secara astronomis terletak pada 8 derajat 3 menit 40 detik sampai 8 derajat 50 menit 48 detik lintang selatan dan 114 derajat 25 menit 53 detik sampai 115 derajat 42 menit 40 detik bujur timur. Secara geografis, Provinsi Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok dengan batas fisiknya. Di sebelah barat ada Selat Bali yang ada pada Provinsi Jawa Timur. Di sebelah timur ada Selat Lombok yang ada pada Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di sebelah utara ada Laut Jawa dan di sebelah selatan ada Samudra Hindia. Daerah Konvergensi Antartropik atau DKAT. Di Provinsi Bali, curah hujan yang ada dibagi menjadi dua klasifikasi, yaitu lebih dari 2000 mm dan kurang dari 2000 mm. Sehingga untuk garis DKRT-nya sendiri melewati Kabupaten Jembrana, Buleleng, Bangli, Karangasem pada awal sampai akhir Februari. Oleh sebab itu, diindikasi bahwa curah hujan tertinggi di daerah tersebut terjadi pada bulan Februari. Flora khas Provinsi Bali. Jenis flora yang identik dengan Pulau Bali yaitu pohon majegau atau yang biasa disebut juga cempaka. Tanaman ini memiliki kualitas kayunya yang baik sehingga di Bali banyak dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Sedangkan jenis fauna yang menjadi identitas Bali yaitu burung jalak Bali. Sejenis burung pengicau berukuran sedang. Burung ini termasuk fauna endemik di Indonesia karena hanya dapat ditemukan di hutan bagian barat Pulau Bali. Burung ini juga merupakan satu-satunya spesies endemik Bali dan pada tahun 1991 dinobatkan sebagai lambang Provinsi Bali. Selanjutnya ada kondisi demografi Bali. Jumlah penduduk Provinsi Bali pada tahun 2019 kurang lebih 4 juta penduduk dengan mayoritas menganut agama Hindu sekitar 89%, agama Islam 10%, Kristen Protestan 1%, Katolik 0,79%, Buddha 0,68%, Konghucu 0,01%, dan kepercayaan kurang dari 0,01%. Kebudayaan Provinsi Bali. Yang pertama ada alat musik Bali. Alat musik Bali memiliki keunikan, misalnya gamelan jegog, gamelan gong gede, gamelan gambang, gamelan selunding, dan gamelan semar pegulingan. Ada beberapa alat musik tradisional khas Bali yaitu gamelan Bali, genggong Bali, rindik, cengceng, gangsa, gender, suling gambu, guntang, kendang Bali, dan juga rebana Bali. Selanjutnya, seni tari Bali. Pada umumnya dapat dikategorikan ke dalam 3 kelompok, yaitu wali atau seni tari pertunjukan sakral, seperti Sang Hyang Dedari, Bebali atau seni tari pertunjukan untuk upacara dan juga untuk pengunjung, seperti tari topeng. Selanjutnya ada Bali-Balihan atau seni tari untuk hiburan pengunjung, seperti tari legong, tari kecak, dan lain-lain. Rumah Bali. Rumah Bali ini yang sesuai dengan aturan Asta Kosala Kosali atau bagian Weda yang mengatur tata letak ruangan atau bangunan, layaknya Feng Shui dalam budaya Cina. Selanjutnya ada pakaian daerah Bali. Busana pria terdiri dari udeng atau ikat kepala, kain kampuh, umpal atau selendang pengikat, kain wastra atau kemben, sabuk, keris, beragam ornamen perhiasan, kemeja, jas, dan alas kaki sebagai pelengkap. Sedangkan busana wanita terdiri dari gelung atau sanggul, sesenteng atau kemben songket, kain wastra, sabuk prada stagen, membelit pinggul dan dada, selendang songket bahu ke bawah,
kain tapih atau sinjang di sebelah dalam, beragam ornamen perhiasan, sering pula dikenakan kebaya, kain penutup dada, dan alas kaki sebagai pelengkapnya. Selanjutnya ada pembagian sistem kasta masyarakat Bali. Yang pertama ada Brahmana. Brahmana ini menjadi kasta tertinggi yang ada di dalam sistem kasta masyarakat Bali, yang termasuk sebagai seorang ahli ataupun pemuka agama Hindu. Nah, pada kasta Brahmana, gelar yang diberikan adalah Ida Bagus atau Ida Ayu. Yang kedua ada Ksatria. Kesatria ini diberikan kepada mereka yang menjadi abdi kerajaan seperti senopati, prajurit, ataupun mereka yang menjadi abdi negara. Untuk kasta kesatria, nama depan gelarnya menggunakan anak agung atau anak agung ayu. Yang ketiga ada Wasya. Kaum Wasya menjadi jenis kasta yang bisa didapatkan oleh mereka yang terlibat dalam industri perdagangan. Intinya mereka yang masuk dalam golongan ini adalah orang-orang yang berperan penting sebagai penggerak ekonomi kerajaan ataupun negara. Untuk kasta Wasya ada 3 jenis gelar yang biasa disematkan, yaitu Gusti, Dewa, dan Desak. Yang keempat ada Sudra. Golongan keempat atau yang paling rendah dalam sistem kasta masyarakat Bali adalah Sudra. Para buruh serta petani merupakan anggota dari golongan Sudra ini. Untuk pembedaan dalam kasta ini hanya dari pemakaian I serta Ni di bagian depan. Selanjutnya ada suku bangsa di Bali. Yang pertama ada suku Bali. Suku ini disebut juga anak Bali, Wong Bali, atau Krama Bali. Memiliki 2 subsuku, yaitu yang pertama ada suku Bali Aga. Yang kedua ada suku Bali Majapahit. Suku Bali Aga di mana penduduknya merupakan orang Bali asli. Suku Bali Aga pada umumnya mendiami desa-desa di daerah pegunungan, sedangkan suku Bali Majapahit di mana penduduknya merupakan penduduk Jawa, orang dari kerajaan Majapahit yang memilih hidup di Bali. Sistem keagamaan suku Bali. Suku Bali pada umumnya beragama Hindu, hanya meyakini adanya satu Tuhan dengan konsep Trimurti yang terdiri dari 3 wujud, yaitu Brahmana menciptakan, Wisnu yang memelihara, dan Siwa yang merusak. Masyarakat suku Bali juga meyakini adanya hal-hal goib dan sangat dianggap penting untuk Atman atau roh yang abadi. Karma pala atau buah dari setiap perbuatan, dan Purna Bawa yaitu kelahiran kembali jiwa. Memiliki tempat ibadah yang bernama Pura. Adapun adat istiadat suku Bali, ada beberapa upacara adat ya seperti ngaben, mekotek, kajeng kliwon, melasti, nyambutin, tutuk kambuhan, melarung bumi, ogoh-ogoh, dan juga ngurek. Selanjutnya ada pakaian adat suku Bali. Pakaian adat perempuan remaja yaitu sanggul gonjer, pakaian adat perempuan dewasa yaitu sanggul tagel. Sedangkan pakaian adat laki-laki menggunakan ikat kepala, selendang pengikat, kain kampuh, keris, sabuk, dan juga kemeja. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kekerabatan suku Bali. Sistem kekerabatan suku Bali ditentukan oleh kasta. Wanita keturunan kasta tinggi tidak boleh menikah dengan lelaki kasta rendah. Namun seiring berjalannya waktu, adat tradisi tersebut tidak berlaku lagi. Cara mendapatkan istri berdasarkan adat istiadat suku Bali terdiri dari 2 cara, yaitu memandik mindik, yaitu dengan cara meminang keluarga gadis, dan merangkat dan ngororot, yaitu dengan cara melarikan seorang gadis. Kemudian ada makanan khas dari Bali. Yang pertama ada bebek betutu, yang kedua ada babi guling, yang ketiga ada bubur menggu, yang keempat ada serombotan, yang kelima ada nasi jinggo, yang keenam ada lawar, dan yang ketujuh ada nasi tepek.
Senjata tradisional dari suku Bali yaitu yang pertama ada keris tayuhan, yang kedua ada wedung, yang ketiga tiup, keempat taji atau tajen, yang kelima ada kandik, yang terakhir ada trisula. Kemudian ada tari tradisional dari suku Bali. Yang pertama ada tari pendek, yang kedua ada tari panji semirang, yang ketiga ada tari condong, dan yang terakhir ada tari kecak. Yang kedua ada suku Loloan. Suku Loloan tinggal di daerah Jembrana, Bali, dan penduduknya berdiam di desa Pangembangan, Cupel, Tudakaya, Tegal, Badeng Islam, Banyu Biru, Candi Kusuma, Tuwed, dan masih banyak lagi. Penduduk desanya pada mulanya berasal dari suku Melayu, Bugis, dan Arab. Selanjutnya diikuti penduduk pendatang dari Jawa dan Madura. Mayoritas agamanya beragama Islam. Suku ini biasanya dikenal dengan suku Melayu Bali atau Melayu Loloan. Rumah adatnya berupa rumah panggung. Loloan juga menggunakan awik, sebuah kain kecil penutup kepala dan juga badan. Ini sudah menjadi tradisi yang ada di komunitas Buyuk, Melayu Bugis, Loloan. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Melayu Loloan, yang terkenal dengan dialek kampung yang mirip dengan dialek bahasa Melayu Malaysia. Kemudian kesenian suku Loloan. Yang pertama ada seni rebana. Kesenian yang mula-mulanya muncul di Loloan yaitu kesenian burdah dengan janji dan zikir yang dimainkan dengan dua buah rebana yang bergaris tengah setengah depak. Kesenian ini dilakukan oleh 8-10 orang, dipertunjukkan pada saat salah seorang istri penduduk hamil tua, dalam artian menyambut kelahiran bayi. Selain itu juga diadakan pada perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Upacara keagamaan yang menggunakan seni rebana dalam proses upacaranya adalah upacara melenggang dan untuk acara sunatan dengan sholawat. Yang kedua ada kesenian silat Bugis. Dikenal juga dengan sebutan silat sumping. Dalam pementasannya juga tidak terlepas dari seni adrah itu sendiri. Kemudian ada rumah adat suku Loloan. Rumah adatnya berupa panggung dengan struktur rumah panggung yaitu sendi dari batu karang, tiang dari kayu tangi berjumlah 12-16 tiang. Kemudian ada pakaian adat suku Loloan. Para wanitanya mengenakan pakaian panjang dengan berhijab yang terkenal dengan nama awik hijab. Sebenarnya awik adalah pakaian asli wanita masyarakat Bugis Makassar yang dalam bahasa Bugis dikenal dengan istilah makawik. Di masyarakat Loloan, pengertian awik kemudian terbatas pada kain songket yang menutupi kepala dan badan bagian atas yang kemudian berfungsi sebagai hijab yang hampir sama dengan jilbab masa kini. Kemudian ada Provinsi Nusa Tenggara Barat. Secara astronomis, Nusa Tenggara Barat terdiri dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Memiliki luas wilayah 20.153.15 km kubik. Terletak antara 115 derajat 46 menit sampai 119 derajat 5 menit bujur timur dan 8 derajat 10 menit sampai 9 derajat 5 menit lintang selatan. Secara geografis, Selong merupakan kota yang mempunyai ketinggian paling tinggi yaitu 148 meter dari permukaan laut. Sementara Rabat terendah dengan 13 meter dari permukaan laut. Dari 7 gunung yang ada di Pulau Lombok, Gunung Rinjani merupakan gunung tertinggi dengan ketinggian 3.775 meter. Sedangkan Gunung Tambora merupakan gunung tertinggi di Sumbawa dengan ketinggian 2.851 meter. Batas wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat di bagian utara yaitu Laut Jawa dan Laut Flores. Di bagian timur
yaitu Selat Sape dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di bagian selatan yaitu Samudra Hindia, dan bagian barat Selat Lombok dan Provinsi Bali. Secara topografi, Pulau Lombok memiliki klasifikasi kemiringan lereng yang paling luas, berkisar antara 2-15%. Kemudian Pulau Sumbawa mempunyai klasifikasi kemiringan lereng yang paling luas antara 15-40%. Kemudian ada nama-nama gunung yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang pertama ada Gunung Ili Boleng, yang kedua ada Gunung Ini Eri, yang ketiga ada Gunung Leuwitobi, yang keempat ada Gunung Sangeang, yang kelima ada Gunung Rinjani, yang keenam ada Gunung Tambora. Kemudian ada nama-nama danau yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang pertama ada Danau Satonda, yang kedua ada Danau Pangga. Kemudian ada nama sungai yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang pertama ada Sungai Brang Biji, yang kedua ada Sungai Brang Moyo. Kemudian selanjutnya ada nama pantai yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang pertama Pantai Pulau Kenawa, yang kedua Pantai Selong Belanak, yang ketiga Pantai Gili Meno, yang keempat Pantai Seger, yang kelima Pantai Senggigi, yang keenam Pantai Gili Air, yang ketujuh Pantai Semeti, yang kedelapan Pantai Rantung, yang kesembilan Pantai Maluk, yang ke-10 Pulau Moyo, yang ke-11 Pantai Lawar, yang ke-12 ada Gili Trawangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kondisi geologi di Pulau Nusa Tenggara Barat. Secara umum, kondisi geologi di Pulau Nusa Tenggara Barat terdiri dari batuan tersier dan batuan kuarter. Batuan tersier di Pulau Lombok terdiri dari perselingan antara sandstone, kuarsa, lalu breksi, lava, dan tuff. Selanjutnya, batuan tersier di Pulau Sumbawa terdiri atas lava, tuff, breksi, dan andesit. Selanjutnya, batuan kuarter di Pulau Lombok terdiri dari breksi gampingan, tuff, lalu lava, dan lava tuff. Batuan kuarter di Pulau Sumbawa terdiri atas terumbu, koral terangkat, konglomerat, tanah merah hasil vulkanik. Pada kedua pulau tersebut terdapat endapan vulkanik dan aluvium yang cukup luas. Pulau Nusa Tenggara Barat terletak di antara dua pertemuan lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia dan lempeng Australia. Kedua lempeng tersebut bertumbukan dan menghasilkan gunung berapi tipe A. Ada 3 gunung berapi di pulau ini, yaitu Gunung Rinjani, Gunung Tambora, dan Gunung Sangiang Api. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik iklim di Pulau Nusa Tenggara Barat. Keadaan iklim di Pulau Nusa Tenggara Barat memiliki temperatur sekitar 30,9 derajat sampai 32,1 derajat Celcius. Temperatur minimum berkisar sekitar 20,6 derajat sampai 24,5 derajat Celcius. Temperatur tertinggi terjadi pada bulan September dan terendah terjadi pada bulan November. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang potensi pariwisata di Pulau NTB. Antara lain yaitu ada Pantai Senggigi, lalu Pantai Pink, lalu yang paling terkenal itu ada Gili Trawangan dan juga Gunung Rinjani. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggunaan lahan di Pulau Nusa Tenggara Barat. Pulau Nusa Tenggara Barat memiliki luas sekitar 2 juta hektar, di mana 1 juta hektar berupa hutan dan sisanya berupa sawah sekitar 247.000 hektar. Lalu lahan yang bukan sawah sekitar 1 juta hektar. Untuk lahan pertanian dan bukan sawah memiliki luas sekitar 650.000 hektar yang termasuk pemukiman dan pemanfaatan lainnya. Pulau Nusa Tenggara Barat memiliki beberapa flora dan fauna khas. Flora di Pulau Nusa Tenggara Barat antara lain yaitu ajan kelincung atau kayu hitam. Lalu faunanya berupa babi hutan, elang bondol, rusa timur, dan juga burung kerucuk. Lalu kondisi demografi di Pulau Nusa Tenggara Barat tercatat pada tahun 2010 sampai 2020 memiliki jumlah penduduk sekitar 4
4.773.000 jiwa, dengan rincian laki-laki sebanyak 2.315.000 jiwa dan perempuan sebanyak 2.458 jiwa. Kemudian kebudayaan di Pulau Nusa Tenggara Barat. Pulau Nusa Tenggara Barat ini memiliki beberapa kebudayaan antara lain alat musik, rumah adat, tarian, dan juga pakaian adat. Sedangkan untuk alat musik sendiri terdiri dari alat musik sarone, alat musik genggong, alat musik pareret. Untuk tarian budayanya antara lain ada tari rudat, tari wurabongi monca, tari lenggo. Rumah adat di Pulau Nusa Tenggara Barat yaitu rumah adat Sasak, merupakan rumah tradisional suku Sasak yang berada di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Rumah adat Sasak terdapat dua jenis yaitu bale tani, dan lumbung. Bale tani adalah bangunan yang digunakan untuk tempat tinggal, lalu ada lumbung yang digunakan untuk penyimpanan hasil panen. Pakaian adat di Pulau Nusa Tenggara Barat yang digunakan oleh suku Bima berupa rimpu. Bentuk rimpu sangat mirip dengan bentuk mukena, yaitu satu bagian menutupi kepala sampai perut dan satu bagian hanya menutupi perut hingga kaki. Ya, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai suku bangsa yang ada di NTB. Suku bangsa yang pertama adalah ada suku Bima. Suku Bima ini atau suku Dombojo adalah suku yang mendiami Kabupaten Bima di kota Bima sendiri. Suku ini menggunakan bahasa Bojo atau Gahi Bojo. Lalu yang kedua ada suku Sasak. Suku Sasak merupakan suku asli dari Nusa Tenggara Barat. Suku ini mendiami daerah Lombok serta menggunakan bahasa Sasak dalam kesehariannya. Lalu selanjutnya ada suku Sumbawa. Suku Sumbawa atau Samawa adalah suku bangsa yang mendiami wilayah bagian barat dan tengah Pulau Sumbawa meliputi Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Nusa Tenggara Timur atau Provinsi Nusa Tenggara Timur. Secara astronomis, Provinsi Nusa Tenggara Timur terletak antara 8 derajat sampai 11 derajat lintang selatan dan 119 derajat sampai 125 derajat bujur timur. Nah, secara letak geografis, letaknya itu bersebelah. Jika di sebelah barat berbatasan dengan Provinsi NTB, sebelah timur berbatasan dengan Timor Leste, utara berbatasan dengan Laut Flores, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia atau Lautan Indonesia. Nah, secara topografi, apabila dilihat secara topografinya, Nusa Tenggara Timur bisa dibagi ke dalam 5 bagian besar, yaitu ada yang dengan kemiringan 3-16%, yang kedua ada agak bergelombang dengan kemiringan 17-26%, lalu bergelombang dengan kemiringan 27-50%, yang keempat ada berbukit-bukit dengan kemiringan lebih besar dari 50%, serta ada dataran banjir dengan kemiringan 0-30%. Ada beberapa gunung di Nusa Tenggara Timur. Bisa saya sebutkan, yang pertama Gunung Batutara, Gunung Egon, Gunung Ile Ewerung, Gunung Ine Ileka, Gunung Lakaan, Gunung Lewotolo, dan lainnya. Nah, ada juga beberapa danau yang terdapat di provinsi. Yang pertama ada Danau Wekuri, Danau Ranamese, Danau Kelimutu, dan lainnya. Nah, ada nama sungai juga yang terdapat di Nusa Tenggara Timur. Yang pertama ada Sungai Aesesa, Sungai Benanain, Sungai Kambaniru, Sungai Wanokaka, Sungai Noel Besi, dan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nanda Fatimatus Solihah akan memaparkan materi tentang nama-nama pantai yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang pertama ada Pantai Mali, yang kedua ada Pantai Lasiana, yang ketiga ada Pantai Pink, yang keempat ada Koka Beach, yang kelima ada Nihiwatu, yang keenam ada Tablolong Beach, yang ketujuh ada Kolbano, yang kedelapan ada Mandorak, yang kesembilan ada Meko, yang ke-10 ada Winnie. Selanjutnya ada karakteristik iklim di Nusa Tenggara Timur.
Iklim di daerah Nusa Tenggara Timur yaitu merupakan iklim tropis kering dengan musim kemarau yang sangat panjang, yaitu sekitar 8 bulan per tahun, dengan penyebaran curah hujan yang tidak merata. Suhu udara beragam antara 21,2 derajat Celcius sampai 33,4 derajat Celcius. Selanjutnya, potensi pariwisata di Nusa Tenggara Timur. Pertama ada Pulau Komodo, selanjutnya Danau Kelimutu di Flores, Gunung Mutis, Semana Santa di Larantuka, Rumah Adat dan Pasola di Sumba, Penyelaman di Pulau Alor, Pantai Namberala di Rotendao, Pantai Pink di Pulau Padar, Rumah Adat di Kampung Bena, Taman Wisata 17 Pulau di Riung, Taman Wisata Air Panas Mangaruda Soa, Kelaba Maja di Saburai Jua, Tradisi Berburu Paus di Lembata, Rumah Adat Waerebo di Manggarai, yang terakhir Kampung Adat Bena di Bajawa. Selanjutnya, penggunaan lahan di Nusa Tenggara Timur. Sekitar 72% wilayahnya berbukit dan bergunung dengan sulum tanah yang dangkal dan berbatu. Kondisi ini menjadi tantangan dalam pengembangan pertanian. Nusa Tenggara Timur jumlah penduduknya sekitar 4,3 juta jiwa. Luas wilayahnya kurang lebih 4,9 juta hektar, di mana 1,7 juta hektar berupa hutan. Menurut data BPS tahun 2018, luas lahan pertanian bukan sawah di Nusa Tenggara Timur adalah 3.615.142 hektar, dengan luas lahan sawah di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah seluas 215.796 hektar sawah. Selanjutnya, daerah konvergensi antar tropik atau DKAT. Untuk daerah pantai utara Jawa, Bali, NTT, NTB memperoleh hujan paling banyak pada bulan Januari. Sedangkan daerah Sumba, Timor mendapatkan hujan paling banyak terjadi pada bulan Februari. Terjadi karena daerah bertekanan rendah yang juga bersuhu tinggi. Flora dan fauna yang ada di Nusa Tenggara Timur. Flora yang khas di Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu kayu cendana dan minyak cendana. Sedangkan untuk fauna khas di Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu komodo. Kondisi demografi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jumlah penduduk di provinsi ini yaitu 4.683.827 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,07%. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.326.487 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 2.357.340 jiwa. Sebagian besar penduduk beragama Kristen, yakni 91,51%, dengan rincian persentase Katolik 52,48%, kemudian Protestan 39,03%, pemeluk agama lain seperti Islam sebanyak 8,28%, kemudian Hindu 0,20% dan Buddha 0,01%. Selanjutnya yaitu kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Timur, seperti alat musik, contohnya yaitu sasando, sowito, tata buang, dan tambur terompet. Selanjutnya yaitu rumah adat yang ada di Nusa Tenggara Timur, disebut Sawata Musalakitana. Rumah adat ini adalah rumah adat di Nusa Tenggara Timur untuk tempat tinggal lurah, camat, atau pembesar lainnya. Rumah adat ini berbentuk panggung dan di bawahnya terdapat balai panjang, tempat menerima tamu, dan tiangnya terdiri dari landasan batu besar sehingga tidak perlu ditanam dalam tanah. Selanjutnya ada pakaian adat Nusa Tenggara Timur. Pakaian adat untuk wanita memakai hiasan kepala berbentuk bulan sabit, kain tenun yang menyelempang di bahu, dan kain tenun yang menutup pada bagian dada hingga kaki. Perhiasan yang dipakai adalah subang, kalung, pending, dan gelang pada tangan. Pakaian adat untuk laki-laki yaitu berupa topi dengan bentuk yang khas, baju jas tertutup, selempang kain tenun, dan bersarung kain tenun, sebilah golok terselip di depan perut,
perhiasan yang dipakai berupa kalung dan pending. Sedangkan senjata yang sering digunakan oleh penduduk Nusa Tenggara Timur adalah sundu atau sudu, yaitu semacam keris. Penduduk menganggapnya sebagai senjata tikam yang keramat. Senjata lainnya yaitu saweo, pisau, kampak, parang, dan senapan tumbuk.